Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yahdilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah teman-teman semua, di kesempatan kali ini aku akan membahas tentang sabar dan kembali kepada Allah ketika kita sedang mendapatkan ujian. Teman-teman, dalam hidup, ujian bukan tanda bahwa Allah membenci hambanya. Justru ujian adalah bagian dari proses pendidikan jiwa. Allah menguji manusia bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk melihat bagaimana dia akan memberi respon. Apakah dia akan larut dalam emosinya, akan kesal terhadap ujian yang diberikan, atau bahkan dia akan mengelolanya dengan kesadaran. Setiap orang pasti akan diberikan ujian. Hanya saja bentuknya yang berbeda-beda. Ada yang diuji dengan kehilangan, ada yang diuji dengan kekurangan, ada juga yang diuji dengan ketidakpastian yang melelahkan batin. Dalam psikologi, tekanan hidup yang terus-menerus bisa memicu kelelahan emosi, dapat menyebabkan anxiety dan rasa takut kehilangan. Namun, Islam tidak pernah memandang emosi sebagai bentuk kelemahan dalam diri manusia. Islam memandang emosi sebagai fitrahnya manusia yang Allah ciptakan bersama hati dan akal. Yang menjadi persoalan itu bukan ada atau tidaknya emosi, tapi bagaimana ketika kita seorang hamba yang diberikan emosi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa mengendalikan emosinya. Dan menariknya, Allah membahas tentang ujian kehidupan ini dalam Al-Quran secara manusiawi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Yang artinya, walanabluwannakum, dan Allah pasti akan menguji kamu, bisyai'in, dengan suatu perkara. Perkara apa sih yang Allah uji kepada kita? Minal khaufi, dengan rasa takut, wal ju'i, dan dengan rasa lapar, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta, wal anfusi, dan ujian akan mental, wa thamarat, dan kekurangan akan buah-buahan. Allah menjelaskan semua cobaan itu dalam firman-Nya. Tapi Allah juga gak lupa untuk memberikan janji kepada manusianya bahwa Allah akan memberikan kebahagiaan setelah Allah memberikan ujian tersebut. Di ujung ayat Allah bilang, wa basyiris sabirin, dan gembiralah kepada orang-orang yang bersabar. Nah, orang-orang yang bersabar ini tuh yang kayak gimana sih? Allah jelaskan dalam ayat selanjutnya di surah Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah jelaskan alladzina idza asabathum. Siapa sih orang-orang yang sabar yang akan berbahagia itu? Ya, alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah, qalu, mereka berkata,
inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa sesungguhnya kami itu milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bukan hanya kalimat untuk menyampaikan duka, tetapi kalimat ini adalah cara pandang kita terhadap kehidupan. Semua yang kita miliki hari ini seperti waktu, keluarga, pencapaian, rasa aman yang kita miliki itu bukan sepenuhnya milik kita. Semua itu adalah titipan dari Allah. Dan segala yang dititipkan itu pada waktunya akan kembali kepada pemiliknya. Dalam psikologi, menerima kenyataan bahwa hidup tidak sepenuhnya berada dalam kendali kita adalah bagian penting dalam kesehatan mental. Islam mengajarkan penerimaan itu dengan kesadaran spiritual, bukan keputusasaan. Maka sebagaimana yang Allah janjikan tadi, bahwa penerimaan akan ujian tersebut merupakan rasa sabar. Sabar itu bukan berarti kita nggak boleh sedih. Sabar itu bukan berarti kita nggak nangis. Tapi sabar adalah kemampuan kita untuk mengelola emosi agar tidak merusak diri dan keimanan. Kita boleh lelah, kita boleh takut, tapi kita tidak berhenti berjalan karena kita tahu kemana kita harus kembali. Maka jika hari ini kamu sedang diuji, sedang merasa kehilangan, atau sedang belajar ikhlas akan sesuatu yang telah Allah ambil, maka kamu perlu ingat bahwa kamu bukan sedang dihukum. Itu bukan suatu hukuman dalam kehidupan, tapi sebenarnya kamu itu sedang dibentuk. Karena dari Allah lah kita berasal dan kepada Allah juga kita akan kembali. Dan setiap orang yang kembali kepada Allah dengan keadaan sabar dan sadar, maka tidak pernah kembali dengan sia-sia. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya seorang diri. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Sekian yang bisa aku sampaikan. Semoga teman-teman yang menonton mendapat ilmu dan manfaatnya ya. Terima kasih. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.